Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dengan NIM 42620007 dari kelas 1A Prodi D4 Teknik Multimedia dan Jaringan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang hukum eksperimental. Hukum eksperimental yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama hukum tegangan Kirchhoff, yang kedua resistor dalam hubungan seri dan paralel, dan yang ketiga pembagian tegangan dan arus. Yang pertama, hukum tegangan Kirchhoff. Untuk hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law, biasa disingkat dengan KVL, Gustav Robert Kirchhoff menyatakan bahwa penjumlahan aljabar dari tegangan di sekeliling suatu lintasan tertutup sama dengan 0. Dalam bentuk persamaannya dapat ditulis sebagai berikut. V1 tambah V2 ditambah V3 ditambah V seterusnya sampai dengan Vn sama dengan 0, sebagaimana dari pernyataan dari Gustav Robert Kirchhoff. Nah, di sini sigma n di mana n sama dengan 1, Vn sama dengan 0. Adapun contoh soalnya yaitu carilah nilai tegangan V1 pada gambar berikut. Penyelesaiannya, V1 ditambah 10 tambah 2 dikurang 15 sama dengan 0. Maka V1-nya sama dengan 3 volt. Kemudian, resistor dalam hubungan seri dan paralel. Secara umum, sebuah rangkaian dapat digolongkan menjadi hubungan seri dan hubungan paralel. Pada hubungan seri, jika salah satu terminal dari dua elemen tersambung, akibatnya arus yang lewat akan sama besar. Sedangkan pada hubungan paralel, jika semua terminal terhubung dengan elemen lain, dan akibatnya tegangan diantaranya akan sama. Yang pertama ada hubungan seri. Dengan menerapkan hukum KVL yang tadi diperoleh sigma n di mana n sama dengan 1, Vn sama dengan 0. Jadi minus V ditambah V1 ditambah V2 ditambah V3 sama dengan 0. Jadi V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3, di mana V sama dengan I dikali R1 ditambah R2 ditambah R3. I-nya dipindahkan menjadi V per I sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, R ekuivalen sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Nah, dari ilustrasi di atas akan diperoleh bahwa resistansi ekuivalen untuk N buah resistor yang terhubung seri adalah resistor ekuivalen sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R seterusnya sampai ditambah dengan Rn. Selanjutnya yaitu hubungan paralel. Dengan menerapkan hukum KTL diperoleh sigma n di mana n sama dengan 1, I n sama dengan 0, di mana I dikurang I1 dikurang I2 dikurang I3 sama dengan 0. I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3, di mana I itu V per R ekuivalen sama dengan V per R1 ditambah V per R2 ditambah V per R3. Seper R ekuivalen sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3. Nah, dari ilustrasi di atas akan diperoleh bahwa resistansi ekuivalen untuk N buah resistor yang terhubung paralel adalah seper resistor ekuivalen sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah seper Rn.
Nah, contoh soalnya yaitu carilah nilai R ekuivalen untuk rangkaian seri pada gambar berikut dan hubungan paralel pada gambar selanjutnya. Jika nilai R1 sama dengan 1 ohm, R2 sama dengan 2 ohm, dan R3 sama dengan 4 ohm. Nah, untuk hubungan seri dengan menggunakan rumus yang tadi, R ekuivalen ditambah 1 ditambah 2 ditambah 4 hasilnya adalah 7 ohm. Dan untuk hubungan paralel dengan menggunakan rumus yang tadi, rumusnya disubstitusi R1, R2, dan R3-nya. Jadi hasilnya yaitu 4/7 ohm. Selanjutnya adalah pembagian tegangan dan arus. Pembagian tegangan dan arus merupakan metode yang dapat memangkas langkah-langkah yang harus diambil dalam menganalisis suatu rangkaian listrik. Pembagian tegangan digunakan untuk menyatakan tegangan pada satu dari beberapa resistor seri dalam bentuk tegangan kombinasinya. Pada gambar berikut, tegangan pada resistor R2 dapat diperoleh dengan menggunakan hukum Ohm dan hukum KVL. Nah, pada gambar diperoleh V sama dengan V1 ditambah V2, jadi I dikali R1 ditambah I dikali R2. Nah, I dikali R1 tambah R2, di mana I sama dengan V per R1 ditambah R2. Jadi V2 sama dengan I dikali R2 sama dengan V per R1 tambah R2 dikali R2. Atau V2 sama dengan R2 per R1 tambah R2 kali V dikali V1 sama dengan R1 per R1 tambah R2 dikali V. Nah, dari contoh di atas, maka pada sebuah rangkaian kombinasi seri R1, R2 sampai Rn berlaku rumus VK sama dengan RK per R1 tambah R2 tambah seterusnya sampai tambah Rn kali V. Nah, prinsip pembagian arus dapat diilustrasikan pada gambar berikut. Arus yang mengalir melalui resistor R2 dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu I2 sama dengan V per R2 sama dengan I dikali R1 kali R2 per R2 sama dengan I per R2 dikali R1 kali R2 per R1 tambah R2. I2-nya sama dengan I dikali R1 per R1 tambah R2. Dan I1-nya sama dengan I dikali R2 per R1 tambah R2. Dari penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan pada sebuah resistor linear berbanding lurus terhadap arus yang melewatinya. Sedangkan hukum arus KCL menyatakan bahwa jumlah aljabar dari arus yang masuk ke suatu node yang sama dengan 0. Dan yang ketiga yaitu hukum tegangan Kirchhoff atau KVL menyatakan bahwa jumlah aljabar dari tegangan pada suatu lintasan tertutup atau loop di dalam suatu rangkaian sama dengan 0. Adapun soalnya yaitu yang pertama, tentukan nilai R ekuivalen pada rangkaian berikut. Penjelasannya yaitu RS1 sama dengan 12 tambah 4 yaitu 16 ohm. Nah, RP1-nya itu 16 ohm. Dimana RP1-nya sama dengan 16 kali 16 per 16 tambah 16 yaitu 8 ohm. RS2-nya itu 8 tambah 7 sama dengan 15 ohm. Dan RP2-nya itu 15 kali 30 per 15 tambah 30 sama dengan 10 ohm. Jadi R ekuivalennya itu sama dengan RP tambah 50 ohm ditambah 15 ohm sama dengan 10 ditambah 50 ditambah 15 sama dengan 75 ohm. Contoh soal yang kedua yaitu tentukan nilai arus I. Penyelesaiannya, R
I1 itu sama dengan 16 kali 48 per 16 tambah 48, hasilnya 12 ohm. Dan RS1 nya itu RP1 ditambah 48 ohm sama dengan 12 tambah 48 yaitu 60 ohm. Dan RP2 nya itu RP1 dikali 30 kali 20 per RP1 dikali 30 ditambah RP1 dikali 20 ditambah 30 kali 20. Jadi RP2 nya yaitu 10 ohm. Dan R ekuivalennya itu RP pangkat 2 ditambah 6 ohm sama dengan 10 ditambah 6 sama dengan 16 ohm. Dan arusnya itu sama dengan 24 per 16, hasilnya 3 per 2 ampere. Itulah tadi materi yang saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.